Halo, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget kita dengar. Sebuah keyakinan kalau pasangan yang tepat itu bakal bikin hidup kita otomatis jadi bersinar dan bahagia. Tapi gimana kalau kenyataannya nggak sesederhana itu? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Pasti sering banget dengar kan ya? Entah itu versi yang ini atau yang lain. Ide romantis kalau cinta dan perlakuan baik dari pasangan itu bakal kelihatan dari luar. Bikin kita jadi lebih happy, lebih damai, bahkan ya itu tadi, lebih cantik. Kedengarannya indah banget sih. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak. Kalau kebahagiaan kita 100% tergantung sama orang lain, artinya apa dong buat tanggung jawab kita ke diri sendiri? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, pertama-tama ayo kita bongkar satu mitos yang paling umum. Mitos tentang pasangan sempurna. Walaupun kedengarannya romantis, percaya sama hal ini tuh bisa bahaya loh. Kenapa? Karena tanpa sadar kita jadi kayak ngelempar tanggung jawab buat tumbuh dan berkembang ke pundak orang lain. Nah, ini nih yang sering banget jadi asumsi di lingkungan kita kan. Kalau kita lihat ada teman atau kenalan yang kelihatannya murung, lesu, pikiran pertama kita seringnya, wah, jangan-jangan pasangannya nih yang bikin gitu. Seolah-olah pasangan itu satu-satunya sumber cahaya, dan kalau kita redup, ya pasti salah dia. Padahal ya, kenyataannya tuh, wah, jauh lebih rumit dari itu. Ayo kita coba lihat apa yang sebenarnya tersembunyi. Karena nggak semua perubahan dalam diri seseorang itu penyebabnya pasangan. Ada banyak banget loh beban-beban sunyi yang kita pikul sendirian. Coba kita bayangin skenario ini. Ada seorang istri yang tadinya ceria banget, sekarang jadi lebih capek, kurang semangat. Gampang banget kan kita langsung nunjuk, pasti gara-gara suaminya. Tapi, gimana kalau ternyata di belakang layar, dia lagi mati-matian ngerawat orang tuanya yang sakit? Itu beban yang nggak kelihatan sama dunia. Sama juga buat suami. Mungkin dia jadi lebih pendiam, lebih gampang tersinggung. Orang bisa aja mikir, istrinya galak banget kali ya. Padahal, bisa jadi dia lagi berjuang sendirian, nanggung malu karena bisnisnya gagal, dan dia nggak cerita ke siapa-siapa. Ini ngingetin kita satu hal penting banget. Kita tuh nggak pernah benar-benar tahu apa yang lagi orang lain hadapin di dalam dirinya. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti hubungan itu nggak punya peran penting. Punya banget. Tapi kita perlu paham bedanya hubungan yang membentuk sama yang menghancurkan. Karena idealnya pernikahan itu kan harusnya jadi tempat buat kita bertumbuh, bukan malah jadi hancur. Dan yang sering terjadi, kerusakan dalam hubungan itu justru bukan dari pertengkaran yang heboh, tapi dari luka-luka kecil yang diulang-ulang. Komentar kayak, ah kamu baperan banget sih, atau gitu aja marah, kan cuma bercanda. Kedengarannya sepele ya, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, itu kayak tetesan air yang pelan-pelan bisa ngelubangin batu, mengikis kepercayaan diri kita. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Proses pembentukan itu bikin kita ngerasa makin utuh, makin jadi diri sendiri. Kalau ada masalah pun, diselesaikannya dengan kepala dingin. Sebaliknya, proses perusakan itu bikin kita ngerasa makin kecil, makin habis, karena terus-terusan dilukai. Bedanya fundamental banget. Sekarang, kita coba pakai satu metafora yang menurut saya kuat banget. Gimana kalau kita berhenti melihat pasangan sebagai pencipta kebahagiaan kita dan mulai melihat pernikahan sebagai sebuah kaca pembesar? Jadi idenya gini, pernikahan itu nggak secara ajaib menciptakan karakter baru. Tapi pernikahan itu mengambil sifat-sifat yang udah ada di dalam diri kita, yang baik maupun yang buruk, terus memperbesarnya. Jadi kalau kita aslinya punya bibit-bibit pemarah, dalam pernikahan, marahnya itu bakal kelihatan lebih jedar lagi. Kalau kita tipe yang suka lari dari masalah, nah kebiasaan itu bakal jadi makin kelihatan dan makin nyakitin dalam hubungan yang dekat. Jadi tujuannya itu bukan buat nemuin pasangan yang sempurna atau jadi pribadi yang tanpa celah. Itu nggak mungkin lah. Ukuran kedewasaan yang sebenarnya dalam sebuah hubungan itu adalah ini. Ada pertumbuhan nggak? Apakah kita berdua mau sama-sama belajar, mau melunak, mau beradaptasi, atau malah makin keras kepala dengan ego masing-masing? Oke, dari semua obrolan kita tadi, kita sampai di satu kesimpulan yang bisa mengubah cara kita mandang hubungan dan tanggung jawab diri sendiri. Intinya adalah, mengganti pertanyaan lama kita dengan pertanyaan baru yang lebih jujur. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Ya kan? Fokusnya itu selalu keluar, ke orang lain. Apa dia orang yang pas buat aku? Kita bisa loh, habis bertahun-tahun kejebak di pertanyaan ini, sibuk nyari-nyari salahnya pasangan, dan inilah pergeserannya. Sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam, yang mengalihkan fokusnya kembali ke dalam diri kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang dia, tapi tentang aku. Apakah aku ini pribadi yang aman untuk dicintai? Apakah aku menciptakan sebuah ruang di mana cinta itu bisa tumbuh dengan nyaman? Pertanyaan inilah yang mengambil kembali tanggung jawab ke tangan kita sendiri.
Dan disitulah pertumbuhan yang sesungguhnya dimulai.